Ya, kemudian sekarang pertemuan kali ini kita agendakan untuk membahas secara khusus yakni bahan kehidupan yang merupakan penghulu dari minuman dan merupakan salah satu pilar dunia, bahkan ia pilar dunia yang asli. Ya. Dan ini yakni sebuah materi yang Allah telah ciptakan darinya, kemudian segala sesuatu yang hidup membutuhkan. Ya, ini kita membahas tentang air. Walaupun pada prinsipnya pembahasan tentang air ini merupakan pembahasan tersendiri, dikarenakan di dalam ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, pembahasan tentang air ini merupakan pembahasan konsep dasar, dikarenakan memang dia dasar atau penghulu minuman, bahan kehidupan. Maka sebenarnya dia dasar, ya, sangat dasar sekali. Dan ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan air ini. Yang pertama adalah pembahasan air berkaitan dengan kesehatan atau penjagaan kesehatan, atau hibdul quwah, menjaga kekuatan badan, atau hibdul sihah, menjaga kesehatan badan. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk pengobatan. Tetapi di sini pembahasan yang kita sampaikan di sini bukan untuk yang kedua, tetapi yang pertama, yaitu untuk menguatkan badan, menjaga kesehatan badan, bukan untuk pengobatan. Dikarenakan sedikit kalau untuk pengobatan ini air ini akan terbagi menjadi 30 lebih. 30 lebih yang mana masing-masing air tersebut dibedakan. Air ini untuk organ ini, air yang karakternya demikian untuk organ yang ini, dan seterusnya. Dan untuk merebus obat yang demikian diambil dari air yang demikian, ini dibagi menjadi puluhan. Ya. Maka kita tidak membahas di bagian itu. Maka wajar ketika seseorang belajar ilmu pengobatan dimulai dari air, banyak yang tidak lulus. Bahkan ada yang sampai 3-4 bulan dia belajar di air, ya. Kemudian ada yang belajar 1 tahun baru lulus dia dari materi air ini. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Sampai-sampai mengira gurunya memiliki resep yang sebenarnya tidak diturunkan kepada muridnya, hanya kepada orang-orang khusus, ya. Padahal tidak demikian para guru kami tidak demikian. Akan tetapi memang pemahaman tentang air ini, kalau kita lihat air ini sama, ya. Mau air dari gunung, mau air dari sumur, itu ketika tampak di gelas maka dia akan tampak sama. Nah, untuk membedakan maka butuh pemahaman yang jeli, ya. Pemahaman yang tinggi, yang mana pemahaman dasar-dasar konsep air ini tentunya sangat susah untuk diajarkan di abad hari ini, ya, dikarenakan kita tidak memiliki mata air yang bisa digunakan untuk membedakan, ya, karena waktu pengambilan air pun memiliki manfaat yang berbeda. Waktu yang berbeda maka menimbulkan reaksi manfaat yang berbeda. Begitu pula dengan prosesnya. Sementara yang kita bahas adalah bagian yang awal, yang pertama, ini untuk hibdul sihah, menjaga kesehatan badan. Dan terjadi perselisihan para ahli, apakah air ini merupakan makanan? Apakah air ini itu makanan atau meneruskan makanan saja? Artinya mengandung unsur yang bisa dikategorikan sebagai makanan atau dia hanya meneruskan makanan saja? Maka ada 2 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan air tidak memiliki gizi dan nutrisi. Di mana pendapat ini berdasarkan pada beberapa perkara yang tidak dapat bertumbuh pada air saja. Artinya segala sesuatu tidak bertumbuh pada air saja, di mana air tidak dapat menggantikan fungsi makanan. Ini pendapat pertama. Air itu tidak dapat menggantikan fungsi makanan dan tidak pula bisa menambah pertumbuhan tubuh dan tidak pula mampu mengganti materi-materi yang diurai oleh hararah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muflih, ketika hararah mengurai makanan berubah menjadi saripati dan energi, maka tubuh akan lapar, kemudian menuntut untuk dituang ulang, ya, diberikan ulang. Setelah hararah mengurai makanan, maka air ini tidak mampu mengganti hararah, kata pendapat pertama, dan seterusnya. Dan mereka, pendapat pertama ini, menitik beratkan kepada permasalahan pada posisi utama gizi, kemudian kehalusan dan gizi yang terdapat dalam segala sesuatu. Maka dapat disaksikan bahwa udara yang dingin, yang lembab, yang lembut, serta menyegarkan, itu dapat memberikan gizi.
Ini orang ini berpendapat demikian. Sementara pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya tubuh ini membutuhkan gizi. Ya, sebelum dia mengatakan air mengandung gizi, dia mengatakan tubuh tidak diragukan lagi bahwasanya tubuh manusia itu membutuhkan gizi dan nutrisi, membutuhkan saripati makanan. Ya, alasan apa yang mereka saksikan pada pertumbuhan badan, yakni pertumbuhan tingginya, kekuatannya, apalagi tubuh ini sangat membutuhkan untuk kekuatan, untuk pertumbuhan, tumbuh kembang ya. Kemudian selanjutnya pendapat kedua ini mengatakan kami tidak mengingkari bahwa kekuatan gizi dan sebagian besar nutrisi dan gizi ini terdapat dalam makanan. Akan tetapi kami tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan bahwa air tidak memiliki gizi sama sekali. Selanjutnya mereka berkata selain itu air juga merupakan materi inti dari kehidupan. Ya. Baik untuk manusia, binatang, tumbuhan, maka tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatu yang lebih dekat dengan materi suatu benda, tentu dia akan memiliki nutrisi atau gizi. Lalu bagaimana jika sesuatu itu adalah materi inti, dan air merupakan materi inti, sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air ini merupakan materi dari inti. Maka bagaimana kita bisa mengingkari dengan mengatakan bahwa air tidak memiliki nutrisi dan gizi? Padahal air itulah materi inti bagi kehidupan secara mutlak. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kemudian, pendapat yang kedua ini, yang mengatakan air memiliki nutrisi dan gizi, mereka menitik beratkan permasalahan pada posisi utama gizi, kehalusan, dan gizi yang terdapat dalam segala sesuatu. Ya. Maka jadi gizi yang terdapat di dalam air tentu lebih nyata adanya. Karena dari airlah dijadikan kehidupan. Artinya apabila air tersebut dingin dan diuraikan atau dinetralkan dengan madu, dengan kismis, dengan gula atau dengan korma, maka itu merupakan makanan yang paling bermanfaat bagi tubuh dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang dingin dan manis. Di samping itu mereka memberikan perumpamaan bagaimana ketika seseorang di padang pasir, kemudian mereka kehausan. Apa yang mereka butuhkan, nutrisi yang mereka butuhkan adalah air. Ya, bahkan mereka bisa jadi pingsan, bisa jadi mereka tidak sadarkan diri ketika mereka kekurangan air di gurun pasir. Akan tetapi ketika mereka meminum air walaupun seteguk, apalagi satu gelas, maka kesehatannya akan pulih, kekuatannya akan pulih. Ya, ini dua pendapat yang demikian. Kemudian mengacu kepada manfaat air itu tidak lepas daripada karakter air atau sifatnya air. Air memiliki sifat dingin dan lembab. Air memiliki sifat dingin dan lembab. Artinya air merupakan sumber rutubah, sumber nutrisi, sumber materi bagi kehidupan. Dan dia bermanfaat untuk melenyapkan panas dikarenakan dia sifatnya dingin. Dan dia menjaga tubuh agar tetap lembab, tidak kekeringan. Artinya di sini bahwasanya air ini mampu mengatasi gangguan-gangguan yang bersifat panas. Apakah panas tersebut berkaitan dengan demam, peradangan, racun, ya. Dan dia melembabkan tubuh, memberikan nutrisi kepada tubuh agar tetap lembab dan mengatasi kekeringan dan mengganti apa-apa yang telah terurai darinya. Ini sesuai dengan pendapat yang kedua. Dan air ini mengganti apa-apa yang terurai darinya. Maka seseorang ketika sudah terurai dan kehabisan air, maka akan muncul haus. Dan air ini mampu melembutkan makanan dan meneruskan makanan. Ini yang paling penting. Air ini setelah makanan berubah menjadi saripati makanan, dan dia akan meneruskan ke dalam urat-urat dan organ-organ yang membutuhkan. Ini dibutuhkan air. Ya. Maka seseorang kalau makan, kemudian dia seseorang hanya mengutamakan makanan saja dan tidak memahami akan minuman, maka bisa jadi makanan tidak menjadikan nutrisi. Di mana makanan itu yang mengangkut, meneruskan ke dalam urat-urat, maka ini air. Demikian pendapat orang-orang klasik mengatakan. Adapun kualitas air dari sisi untuk kesehatan, ini kualitas air ini banyak sekali ya. Dan saya tidak membahas yang 30-an, tidak. Saya hanya membahas yang 10 saja yang untuk kesehatan. Ini kualitas air diperhitungkan dari 10 segi. Yang pertama adalah, ini dasar ya. Pertama adalah warnanya harus jernih. Ini kualitas air yang bagus, pertama warnanya harus jernih. Kedua, baunya harus tidak berbau sama sekali.
Kemudian ketiga, rasanya tawar. Ya, rasanya tawar. Kemudian beratnya harus ringan dan lembut fisiknya. Dan tempat mengalirnya harus baik. Ya, beratnya harus ringan, jadi ketika ditimbang itu lebih ringan daripada air yang lainnya. Maksudnya demikian. Ya, dan lebih lembut fisiknya. Ya, kemudian tempat mengalirnya harus baik, artinya dari mata air tempat mengalir sampai ke kita, ya, itu mengalir dengan baik dan sumbernya jauh. Sumbernya jauh berarti kalau pengambilan dari dalam semakin dalam dan pengambilan dari mata air semakin jauh, ya, ke pegunungan. Dan terbuka untuk sinar matahari dan angin. Mata air tersebut, ya, sampai kepada kita itu, mata air tersebut itu bukan dalam terowongan atau gua, tetapi dia terkena matahari dan terkena hembusan angin. Dan harus tidak tersimpan di bawah tanah, terowongan di bawah tanah. Sehingga hal tersebut menyebabkan matahari dan angin tidak sampai kepadanya. Ini kita sudah mulai nih, banyak pertanyaan nanti bagaimana dengan jet pump yang kemudian akhirnya dari bawah, kemudian dia tidak terkena matahari dan tidak terkena udara, tentunya begitu kan. Ini terowongan ini tidak bagus. Kemudian gerakannya harus cepat mengalir dan bergerak airnya, tidak tersendat-sendat dikarenakan terkena sampah dan airnya yang buruk. Dan yang ke-9, kuantitas atau jumlahnya harus banyak sehingga dapat menolak sampah yang bercampur dengannya. Dan yang terakhir ke-10, alirannya harus mengalir, ya, sesuai dengan aliran angin. Kalau angin di daerah tersebut alirannya dari utara ke selatan, maka dia aliran air itu dari arah utara ke selatan. Begitu pula ketika arah di suatu daerah itu hembusan angin seringnya dari barat ke timur, maka ini yang terakhir. Ini tergantung beberapa daerah. Maka jika ke-10 sifat ini dijadikan pertimbangan untuk kualitas air, maka tidak akan bisa menemukan secara sempurna kecuali dalam 4 sungai yang kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama Sungai Nil yang mengalir sepanjang 6.650 kilo dan membelah tak kurang dari 9 negara, yaitu Mesir, Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan. Ya. Kemudian yang kedua, Sungai Forat atau Efrat yang mengalir sepanjang 2.781 kilo yang bermata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia. Kemudian yang ketiga, Sungai Sayhun yang menurut Dr. Shawki Abu Khalil dalam Atas Al-Hadis An-Nabawi, ya. Sayhun merupakan sungai besar di wilayah Syam yang sekarang Yordania, tepatnya di daerah Al-Musaysah. Sungai ini mengalir dari anak bukit Anadolu di pegunungan Antetoros melewati Adana dan bermuara di Laut Tengah di timur laut Teluk Iskandarun. Kemudian yang keempat, Sungai Jayhun yang disebut dengan Sungai Turkistan Rusia. Dan ini kalau kita melihat yang sempurna. Kemudian bagaimana kalau orang hari ini, kita orang Indonesia, tentunya tidak mungkin tidak ada orang jual air dari Sungai Nil, air dari Sungai Efrat, ya. Kemudian juga tidak ada orang yang menjual air dari Sungai Jayhan, Sungai, ya, Sayhan, ini tidak ada. Terus bagaimana? Maka perlu kita menguji keringanan air, karena sebaik-baik air adalah yang paling ringan, yang paling lembut, yang paling ringan beratnya. Ada 3 cara untuk menguji ringannya air. Yang pertama, air ini cepat bereaksi dengan panas atau dingin. Ya, ini disepakati baik oleh pembesar pengobat konvensional seperti Hippocrates atau klasik. Ya, ini Hippocrates pun berkata air cepat panas dan cepat dingin adalah air yang paling ringan. Ini ketika dia terkena panas, dia cepat panas. Maka kita perlu menguji, ya, 1 gelas kemudian direbus dengan beberapa air dari ini, air A, air B, air C, air D, air E, gitu ya. Kemudian kita rebus 1 gelas 200 cc misalkan, kemudian kita rebus satu persatu. Ini berapa detik mendidih dalam api yang standar, yang besarnya tidak sama, apinya sama. Kemudian air B, air C, air D. Yang kalau kita uji, maka semakin air itu mengandung logam yang banyak, air yang semakin berat, ya. Kemudian semakin banyak terpapar sinar matahari, maka beratnya semakin nambah. Satu contoh misalkan kita mengambil air dari terowongan, ya, jet pump itu, ya. Air dari jet pump
Ya, selama ini saya uji air dari jet pump itu kita ambil kemudian dibiarkan terkena angin dan matahari. Karena kan bagaimana kalau ini kita jet pump? Ya dibuat gentong agar dia terkena sedikit terkena matahari dan terkena angin. Kemudian kita rebus, maka sekitar 40-45 detik dia mendidih 200 cc. Sementara air yang sudah dipasarkan, yang sudah terkena panas matahari, ya, terkontaminasi dengan panas matahari, kemudian dibawa, ini ternyata walaupun dia bermerek dan bagus, itu rata-rata sampai 60 detik. Hanya 15 detik dia lebih lambat. Ya, ini lebih ringan yang air yang tidak bermerek. Terkadang demikian. Karena air yang bermerek kadang-kadang dibawa kemari, kena sana kemari, di dalam wadah dia terkena matahari dan sebagainya. Ya, saya tidak menyebutkan. Tentunya antum nanti di rumah coba sendiri 1 gelas air kemudian direbus dengan beberapa macam merek air itu ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang menjual air dengan harga yang mahal, tentunya ditanya, ini air Zam-Zam? Bukan. Air sungai Nil? Bukan. Air sungai Efrat? Bukan. Jehun Sehan? Bukan. Nah, kalau begitu kenapa dijual mahal? Padahal airnya air biasa, tidak punya keistimewaan dalam kesehatan. Kenapa kok bisa demikian? Ya, karena berarti di sini ada dua parameter, 2 barometer. Jadi barometer klasik, yang kita barometernya adalah ini, mohon maaf. Sementara ada barometer penelitian ya, yang kemudian mereka mengukur dari segi apanya. Ya, yang kita bahas di sini adalah yang paling ringan. Adapun untuk mengetahui yang paling ringan adalah paling cepat menerima panas atau paling cepat menerima dingin. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan ditimbang. Sama-sama 1 gelas dengan gelas yang sama kemudian ditimbang, maka yang berat dan ringannya itu akan membedakan. Ya, oh ini, dan yang paling ringan itu yang paling bagus. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara membasahi 2 kapas yang sama beratnya. Kemudian dengan 2 air yang berlainan asalnya, kemudian dikeringkan. Jadi celupkan kapas tersebut, kemudian dikeringkan, setelah kering kemudian ditimbang keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa air yang dibasahkan padanya juga ringan. Ketika kering, sama-sama kering kemudian ditimbang, maka mana yang paling ringan itu yang paling bagus. Dan air meskipun pada dasarnya dingin dan basah, dingin dan lembab, akan tetapi kekuatannya dapat berpindah. Dan air ini kekuatannya juga dapat berubah dikarenakan munculnya sebab-sebab yang mengharuskan. Dikarenakan sesungguhnya air yang terbuka dengan arah mata angin ya, dan tertutup dengan arah yang lain akan menjadi dingin. Maka di dalamnya juga bisa ada unsur kekeringan yang diambil dari angin tersebut. Ya. Di dalamnya walaupun dia lembab, akan tetapi dikarenakan dia membawa udara dari, ini yang saya maksud adalah air yang sesuai dengan mengalirnya arah mata angin, maka dia akan mengambil kekeringan dari udara tersebut. Dia lembab tetapi dia mengandung kekeringan dari udara tersebut. Dan air yang bersumber dari mineral atau logam sesuai dengan tabiat logam tersebut. Kalau terlalu banyak zincnya, besinya, maka tergantung logam yang mempengaruhi. Ya, dan mempengaruhi badan dengan pengaruhnya. Pengaruh masing-masing. Jadi kita konsumsi air sesuai dengan apa yang ada di dalam air tersebut. Dan air tawar amat berkhasiat bagi orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Air tawar. Ya. Dan air tawar yang dingin ini lebih berkhasiat dan lebih enak. Lebih lezat. Walaupun demikian, air tawar ini tidak baik diminum dengan langsung ditelan, sekali teguk. Demikian pula diminum setelah selesai berhubungan seksual. Tidak dianjurkan. Setelah sadar dari pingsan, maka tidak dianjurkan juga. Setelah bangun dari tidur, maka biasanya orang sadar dari pingsan mesti minumnya air teh manis gitu ya. Setelah terbangun dari tidur, setelah mandi, setelah makan buah. Walaupun meminum air itu lebih mudah, akan tetapi ini tidak bagus. Adapun meminumnya disertai dengan makan atau sesudahnya, ini tidaklah mengapa. Jika amat diperlukan. Artinya alasan meminum ini bukan dikarenakan makan, akan tetapi kesedak, karena haus, karena kita butuh. Ketika kita butuh air, maka kita minum. Ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana sempat beberapa pertanyaan ya. Ini kita jelaskan. Sebenarnya tidak boleh. Salah satu larangan tidak dianjurkan minum ketika dalam kondisi makan. Tetapi kalau memang membutuhkan, maka tidak mengapa kita minum dalam kondisi makan.
Ya, atau terpaksa dengannya, dikarenakan haus, dikarenakan tersedak, bahkan bisa jadi seharusnya demikian. Tidak mungkin dong kita kemudian sambil makan, ini nggak boleh minum, tunggu 2 jam, tunggu 1 jam, maka ini justru akan menjadi bencana bagi kita. Namun harus sesuai dengan kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Begitu haus, habis makan haus, kemudian sekali minum 2 gelas. Ya sudah, nasinya tidak akan bisa masuk. Karena hal ini, segala sesuatu yang berlebihan itu akan membahayakan tubuh. Karena wakulu serbu atau sering makan minum jangan berlebih. Minum pun tidak boleh berlebih, sebagian makan tidak boleh berlebih. Bahkan bisa memperkuat perut besar dan benar-benar nafsu makan air ini. Artinya kalau kita minum sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihkan, ini bisa memperkuat perut besar, ya, ini memperkuat maidah, perut besar kita, dan menambah nafsu makan serta menghilangkan haus. Artinya dia memiliki manfaat. Kemudian air yang tidak memiliki rasa atau tawar ini memiliki reaksi yang bagus, dan air yang sudah, tetapi air yang paling bagus adalah air yang sudah diendapkan. Itu lebih baik daripada air yang segar. Baru mengambil dari mata air kemudian langsung diminum, itu tidak lebih baik daripada air yang sudah diendapkan. Artinya yang lebih bagus adalah air yang diendapkan daripada air yang segar mengambil langsung dari mata air sumbernya. Dan air dingin bermanfaat lebih banyak pada bagian dalam tubuh. Maksud bukan dingin es, ya, daripada bagian luarnya. Air ini lebih bermanfaat untuk dalam tubuh ketimbang untuk bagian luar. Sedangkan air yang panas itu lebih bermanfaat untuk bagian luar daripada bagian dalam. Dan air dingin ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan darah, mencegah naiknya uap perut sampai ke kepala sehingga pusing, mencegah bau busuk, cocok untuk karakter tubuh kita. Karena kita memerlukan rutubah di dalam tubuh. Ya, bagus untuk gigi. Ya, cocok untuk tabiat tubuh gigi. Waktu dan tempat yang panas, artinya di waktu cuaca yang panas dia tepat. Di kondisi yang panas dia tepat. Di musim yang panas atau di tempat yang panas maka dia tepat. Namun ia menimbulkan bahaya pada setiap kondisi yang butuh pematangan dan pengurian. Di saat makanan butuh pematangan, makanan butuh pengurian, maka air yang dingin ini kurang bagus. Begitu pula seperti orang yang terkena pilek dan pembengkakan, maka tidak bagus mengkonsumsi air dingin. Kemudian air yang sangat dingin seperti es, ya, ini dapat menimbulkan sakit gigi, kemudian kecanduan meminumnya. Biasanya orang yang sudah minum es ini, air yang dingin ini kecanduan meminumnya. Dan akan berakibat pada pergolakan darah, menyebabkan gangguan pernapasan dan rasa sakit dan sesak pada dada. Ini dampak dari air es. Dan air panas dan dingin, ya, ini berlebihan. Kalau berlebihan baik panas maupun dingin ini berbahaya bagi saraf. Dan kalau kebanyakan anggota tubuh terkena air tersebut, itu pun kurang bagus kalau terlalu banyak. Karena salah satunya pengure, kalau kita sering mengkonsumsi dua-duanya, tetapi dalam satu waktu, ini tidak bagus karena satunya pengure, satunya pengental. Dan air yang panas menenangkan, ya, kemudian mengurekan, kemudian mempermudah pematangan, kemudian mengeluarkan sampah, kotoran-kotoran, mengeluarkan mempermudah proses pencernaan, kemudian mengeluarkan sampah, kemudian melembabkan, memberikan nutrisi, memberikan rutubah, kemudian menghangatkan tubuh, ya, kemudian mempercepat sistem cerna, kemudian mengapungkan makanan, ya, kemudian mengendorkannya, dan akan tetapi dia tidak cepat menenangkan haus. Minuman yang panas tidak cepat menenangkan haus, ya, tetapi lebih cenderung juga menguruskan badan, tidak menambah berat badan, dan menimbulkan penyakit yang buruk dan berbahaya bagi kebanyakan penyakit kalau kebanyakan minum. Meskipun demikian, dia cocok untuk orang-orang yang tua. Air hangat, air yang panas atau hangat ini cocok bagi orang-orang yang tua, penderita epilepsi, sakit kepala dikarenakan hawa yang dingin, kemudian peradangan pada mata, ya, dan lebih bermanfaat bagi tubuh bagian luar untuk kompres dan seterusnya. Dan air yang sangat panas ini dikabarkan dapat meleburkan lemak ginjal, walaupun belum ada penelitian, ya. Selanjutnya air es dan air dingin ini juga bagus, di mana dia memiliki proses yang tajam yang mengandung uap,
Begitu juga air ini, ya, air es ini, yang dingin ini lebih lembut dan lebih lezat. Air dingin, sebenarnya air dingin lebih bagus dari air es. Air dingin. Adapun air beku, maka ini kurang bagus, ini air es. Ya, sementara kalau air dingin yang mirip es tapi mengambil dari pegunungan, ya, bukan es kita bikin, ya, mengambil dari pegunungan dan tanah yang baik, maka ya ini juga bagus. Dan air es ini dijauhi setelah mandi, setelah berhubungan seksual, setelah olahraga, setelah memakan makanan panas. Juga hendaknya dijauhi bagi penderita batuk, sakit dada, fungsi hati yang lemah, dan orang-orang yang dingin kondisi tubuhnya. Ini tidak boleh mengkonsumsi air es. Kemudian air yang berada di sekitar kita, yakni air sumur. Air sumur dan yang dalam bumi, ya, air yang dalam bumi. Air sumur ini sebenarnya kurang lembut. Tidak begitu ringan, artinya berat air sumur ini. Sementara air yang berada di bawah tanah itu berat. Dikarenakan salah satunya tertahan dan tidak terlepas dari kebusukan, sementara yang lain tertutup dari angin. Tidak terkena hawa udara, tidak terkena sinar matahari. Maka hendaknya air ini tidak langsung diminum. Air sumur maupun air jet pump, ya istilahnya, air terowongan, air yang berada di dalam perut bumi, ini hendaknya tidak langsung diminum hingga mendapatkan banyak udara, terkena sinar matahari, terkena hawa udara, dan melewati malam, melewati gelapnya malam. Maka biasanya kan diendapkan dulu semalam. Yang paling buruk adalah tempat alirannya berupa yang tercemar, di suatu tempat daerah yang tercemar dengan timah, ya. Kemudian atau sumur yang tidak terpakai lama. Ini pun akan buruk dan membusuk. Lebih-lebih tanahnya buruk, sampah dan seterusnya. Air yang seperti ini mengandung banyak penyakit dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi ketika walaupun di terowongan atau sumur yang airnya jernih dan bersih, terlepas dari bau, terkena sinar matahari dan hawa udara, maka dia akan bagus. Ya. Tentunya hal ini, air ini lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Makanya bagaimana solusinya? Ya, diendapkan. Artinya setelah mendapatkan air, kemudian tidak langsung. Kadang-kadang orang langsung buka keran, rebus, ya. Tidak. Tetapi bikin gentong. Ya. Walaupun yang paling bagus di sini adalah wadah air itu adalah kulit, ya, terbuat dari kulit, itu yang paling bagus. Kalau umroh misalkan ke tanah suci, baik di area Madinah atau area Mekah, biasanya ada ya beberapa toko yang menjual kantong air ini, itu yang paling bagus. Kemudian, dan ini lebih bagus daripada keramik, kantong kulit. Dan keramik pun terbagi menjadi dua. Keramik yang memiliki pori-pori maka lebih bagus daripada keramik yang tidak memiliki pori-pori. Ya. Keramik yang seakan-akan dibingkai oleh kaca luarnya, maka ini tidak lebih bagus. Tetapi keramik yang, ya, kiranya ini untuk edisi pertama, ya, pembahasan tentang air. Panjang sekali, ada air sungai Nil, ya, kemudian air-air yang ada di rumah kita, ya, kemudian air laut, air hujan, yang tentunya kita tidak bisa membahas sampai selesai. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat manfaat daripada air, ya, dan sangat banyak sekali, ya, walaupun belum disebutkan satu persatunya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebagai penutup saya katakan bahwasanya air sangat berkhasiat dan bermanfaat, di antaranya untuk membersihkan dan menyegarkan badan, membantu membuang zat yang beracun yang dalam tubuh, terutama kalau kita mandi di pagi hari. Di antara pagi harinya jam 3, ya. Banyak orang yang keliru dalam memahami ini. Orang-orang Jawa dahulu sering bangun pagi di pagi hari jam 3. Kemudian mereka mandi 7 sumur. Ya, mandi kembang atau mandi dengan membacakan doa-doa tertentu, mandi pagi, doa mandi pagi agar wajahnya bercahaya. Sebenarnya bukan doanya, bukan 7 sumurnya, tapi memang mandi paginya itu bermanfaat. Ya, airnya sudah diendapkan di dalam sumur, ya. Kemudian di pagi hari air yang belum tercemar, masih bersih, kemudian digunakan untuk mandi, tentunya ini menyegarkan kulit, menguatkan paru. Ya. Sekiranya dan tidak perlu doa, tidak perlu niat ingsun, biasanya orang Jawa itu. Tidak perlu kemudian berdoa dengan niat mandi pagi dan sebagainya yang diberikan oleh para dukun, para ahli mistis di Jawa dulu. Ini tidak perlu, karena memang itu sudah menyegarkan badan, bikin awet muda, ya. Ini di mandi pagi, menyegarkan, membuang racun dalam tubuh. Setelah tubuh mengalami proses pencernaan makanan, kemudian uap-uapnya racunnya itu ada di pori-pori, kemudian disegarkan, dibersihkan dengan mandi. Kemudian menenangkan, setelah mandi tenang.
merangsang sirkulasi peredaran darah. Minum airnya juga mengatasi anyang-anyangan, mengatasi batuk dan sesak, cegukan. Bisa minum air panas sedikit demi sedikit, mengatasi darah rendah. Manakala berendam, ya, artinya bisa digunakan dari luar dan dari dalam. Berendam bisa mengatasi darah rendah. Minum air hangat bisa mengatasi dehidrasi. Minum air, menghirup air, ya, jadi dibuat berendam, mengatasi juga sebagai obat. Digunakan mandi juga sebagai obat. Ya, kemudian digunakan untuk uap, ya, itu juga seperti menghirup air uap yang panas, melegakan tenggorokan, mengatasi radang tenggorokan. Dan mandi dengan air dingin memacu produksi hormon seksual dan meningkatkan vitalitas. Dan air dingin itu air pagi hari, maksudnya jam 3 pagi. Manfaat lain, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan meningkatkan akibat naiknya produksi sel darah putih. Dan mengatasi saraf yang tegang dengan cara berendam selama kurang lebih 30 menit dalam air hangat, dan mengatasi sembili dengan minum air di pagi hari, dan seterusnya. Sebenarnya pembahasan air sangat banyak, kita akhirkan saja, ya, di pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesempatan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah.